Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu Pak Anies Baswedan. Kalau kita lihat dalam 1-2 bulan ini, Pak Anies berkunjung di berbagai daerah dari Aceh, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu dikunjungi Pak Anies Baswedan. Namun ada beberapa pihak yang tidak menerima itu semua dan menganggap apa yang dilakukan Pak Anies itu adalah mencuri start kampanye atau melanggar aturan pemilu. Kemudian ada orang yang melaporkan hal itu ke Bawaslu dan ternyata Bawaslu itu menolak laporan tersebut karena Pak Anies tidak melanggar aturan pemilu. Namun pernyataan dari Bawaslu itu yang mengatakan bahwa ada kesan Pak Anies itu mencuri start kampanye. Itu yang disampaikan oleh pihak Bawaslu. Dan ini yang akhirnya menimbulkan respon dari pendukung Pak Anies, tidak terima kalau hal itu dianggap atau terkesan mencuri start kampanye. Karena apa? Karena kalau kita bandingkan, ada beberapa pejabat publik juga itu pasang baliho, pasang banner, pasang spanduk, dan bahkan bagi-bagi sembako itu ditulis tokoh tersebut. Apa itu tidak melanggar aturan kampanye atau tidak dikatakan mencuri start kampanye? Nah, ini kan menjadi perbandingan, teman-teman. Kalau Pak Anies ini dipersoalkan, tetapi bagaimana dengan mereka yang bagi-bagi sembako, ada tulisannya tokoh tertentu, bahkan ada spanduk-spanduk yang ini calon presiden, kenapa kok tidak dipersoalkan? Namun ketika Pak Anies ini berkunjung di berbagai daerah, ini dipersoalkan. Namun sekali lagi teman, ada hal yang itu tidak nyaman bagi para pendukung Pak Anies. Dikatakan Pak Anies itu terkesan mencuri start kampanye. Nah, terkait mencuri start kampanye ini, ada satu tanggapan dari Partai Nasdem. Apakah benar Pak Anies mencuri start kampanye? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita teman dari Kumparan. Nasdem soal tudingan Anies curi start. Statnya belum ada, melanggar gimana? Ini satu pernyataan yang cukup menarik dari Partai Nasdem, teman-teman ya. Bawaslu RI menolak laporan terkait bakal calon presiden Partai Nasdem di 2024 Anies Baswedan. Safari yang dilakukan Anies ke sejumlah daerah dilaporkan karena dinilai upaya mencuri start kampanye jelang Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengapresiasi keputusan Bawaslu. Ia heran mengapa Anies dinilai mencuri start kampanye. Willy menerangkan safari Anies dilakukan dalam rangka perkenalan. Kita apresiasi apa yang menjadi hasil dari Bawaslu. Karena memang yang dilakukan oleh Anies dan Nasdem selama ini bukan kampanye. Kita hanya melakukan perkenalan saja, kata Willy kepada wartawan Jumat 16 Desember 2022. Indonesia sangat luas kalau perkenalan hanya dilakukan dalam jangka waktu pendek. Kita kembali membeli kucing dalam karung, tidak memiliki informasi yang memadai tentang siapa yang akan memimpin kita, imbuhnya. Ia pun mengingatkan belum ada penetapan resmi capres-cawapres oleh KPU, sehingga menurut dia tak bisa dikatakan bahwa Anies mencuri start kampanye. Start belum ada, apanya yang dicuri? Ibarat kata nih, kick off aja belum, gimana ada pelanggaran? Jadi yang dilakukan ini adalah pendidikan politik oleh Partai Nasdem kepada publik, di mana dalam setiap silaturahmi Mas Anies dan Nasdem melakukan dialog dengan banyak orang paparnya. Mengajak kelompok dan golongan untuk berdialog tentang apa yang menjadi aspirasi dan bagaimana mencari solusinya. Lah, garis startnya aja nggak ada, peserta belum ada, stadium masih tertutup, apa yang mau dicuri? Ampun mama, pungkas dia. Jelang Pilpres 2024, Anies dan Nasdem telah bersafari ke sejumlah daerah seperti Aceh, Padang, hingga Jawa Barat. Anies menemui tokoh-tokoh setempat, termasuk pengurus Nasdem di daerah dan menyapa masyarakat. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagia menyebut
laporan tersebut kampanye tidak dapat diterima karena saat ini belum ada capres dan belum masuk masa kampanye. Berkaitan dengan tadi laporan pengaduan terkait Pak AB, secara material tidak kami terima walaupun ada penambahan alat bukti, sehingga kita menilai laporan itu tidak ditindaklanjuti, ucap Rahmat di Bawaslu, Jakarta, Kamis 16 Desember 2022. Karena saat ini capres bukan capres sih, bakal calon pun belum sepertinya. Jadi kami harapkan baik oleh manapun, baik capres ke depan yang akan dideklarasikan, kita harapkan tidak dilakukan, ujarnya. Itu sahabat Enjoy Channel terkait Bawaslu. Artinya Bawaslu sudah menolak laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye atau pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Itu tidak terbukti. Kemudian apa yang disampaikan oleh Aditya dari Partai Nasdem itu cukup beralasan, teman-teman, bahwa setatnya itu belum dimulai. Bagaimana itu kok dianggap melanggar setat? Nah, seperti contohnya begini, ketika ada lomba lari, biasanya di garis setat itu kan ada beberapa orang yang akan siap untuk bertanding. Kemudian dihitung, teman-teman, 1, 2, 3, 4, nah belum sampai 5, karena hitungannya sampai 5, dia sudah lari, itu berarti sudah mencuri setat. Jadi belum selesai kenapa dia lari, itu mencuri setat. Tetapi yang terjadi pada Pak Anies ini, setatnya belum ada. Bagaimana itu dianggap melanggar setat? Kan begitu. Jadi logika yang disampaikan oleh Aditya, saya pikir masuk akal, teman-teman. Oke, kalaupun itu dipersoalkan, maka pihak Bawaslu itu juga harus sama, harus seimbang. Kalau menerapkan hukuman, misalkan Pak Anies dikatakan melanggar, misalnya seperti itu, maka lihat dulu yang pasang baliho, yang pasang banner calon presiden, nah itu juga melanggar. Apalagi bagi-bagi sembako yang ada gambarnya atau tulisannya tokoh tertentu, itu juga melanggar. Kemudian kemarin ada pertemuan akbar seperti di GBK, itu kan ada relawan-relawan Pak Jokowi yang menggelar acara tersebut, nah itu kan cukup besar juga. Dihadiri oleh Pak Jokowi. Ada yang pertanyakan itu dananya dari mana? Nah ini kan menjadi pertanyaannya sampai sekarang belum ada jawabannya juga, teman. Karena isu-isunya ada dana-dana yang itu seharusnya tidak dikeluarkan, itu dikeluarkan. Makanya itu kan perlu klarifikasi pihak-pihak penyelenggara mengenai kegiatan GBK. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan yang dianggap curi stat kampanye dan dibantah oleh argumentasi Partai Nasdem. Setatnya belum ada, bagaimana itu dikatakan melanggar? Sangat masuk akal. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.